Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang ajaib dan besar di tempat ini. Dan sekarang Tuhan saatnya Engkau berbicara tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan hati kami adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Ketika benih itu ditabur, akan bertumbuh dan akan berbuah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan teman-teman. Wow, sebelumnya saya ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-13 tahun buat Heroes Makassar. Yuk, mana suaranya dong? Wow, luar biasa ya, 13 tahun ya. Saya percaya di usia yang 13 tahun ini Heroes Makassar akan menjadi sebuah wadah untuk memperlengkapi setiap anak-anak muda di kota ini, di mana banyak anak muda yang akan diperlengkapi, di-equip sehingga akan berdampak, jadi berkat, jadi terang dan garam di tengah dunia ini. Jadi berkat buat keluarganya, dan aku percaya Tuhan akan pakai teman-teman lebih lagi. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman tentang He's Not Done Yet, atau dia belum selesai. Kita akan belajar di ayat utamanya di Filipi pasal 1 ayat 6 berkata begini. Aku yakin akan hal ini. Jadi firman Tuhan katakan, aku yakin akan hal ini. Bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Paulus berkata di kitab Filipi, dia berkata bahwa aku yakin. Dia enggak berkata bahwa aku berharap akan hal ini. Enggak. Atau Paulus berkata bahwa mungkin. Paulus enggak berkata pakai kata mungkin. Dia enggak pakai kata dia berharap atau semoga. Paulus memakai kata yakin. Aku yakin akan hal ini. Ada sesuatu yang begitu kuat. Ada begitu hal yang dia percayai. Apa yang dia percayai? Bahwa dia Elohim Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Nah teman-teman, hari ini mungkin ada di antara teman-teman begini. Kamu datang dengan berada di situasi di mana engkau berada di sebuah persimpangan jalan yang engkau nggak tahu nih, engkau mau ngambil keputusan apa, engkau bingung mau kemana, engkau sudah berdoa lama, bahkan mungkin beberapa di antara teman-teman hari ini sedang engkau letih. Letihnya kenapa? Letih karena engkau sudah berdoa, mungkin kau sudah percaya, tapi jawaban doa Tuhan belum datang juga. Hari ini sesungguhnya jawabannya bahwa dia belum selesai dengan engkau. Kisahmu belum selesai. Mungkin hari ini kau berkata bahwa seakan-akan masalahku ini membuat tantangan yang sedang aku alami, seakan-akan akhir dari hidupku. Ini sepertinya udah terlalu berat buat aku. Tapi sesungguhnya justru Tuhan sedang bekerja di dalam kamu. Dan dia belum selesai dengan kamu. Musuh ingin kamu percaya bahwa kegagalanmu adalah hasil akhir. Bahwa kesalahanmu itu akan mendiskualifikasi kamu. Membuat kamu seakan-akan udah jatuh susah bangkit lagi. Musuh ingin kamu percaya. Kamu gak berdaya, lihat kan? Kamu gak bisa apa-apa kan? Lihat. Kamu lemah kan? Lihat. Kamu jatuh lagi kan? Musuh kepingin kamu percaya dengan itu. Dan musuh kepingin bahwa pergumulanmu, permasalahanmu hari ini merupakan the end of the world, akhir dari hidupmu sendiri. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa iblis itu adalah pembohong. Bukankah Tuhan itu telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu? Dan dia Tuhan yang setia. Kalau dia sudah memulai, dia juga akan mengakhiri hidupmu dengan sempurna. Yang setuju katakan? Amin. Jika kamu masih hidup sampai dengan hari ini, berarti Tuhan masih bekerja. Mungkin hari ini kau berkata, aku enggak melihat Tuhan sedang bekerja. Hey, meskipun engkau tidak melihatnya dia sedang bekerja. Meskipun engkau ini tidak merasakannya, aku enggak ngerasain apa-apa. Atau mungkin kau merasa, sepertinya keadaanku sama aja kok. Saya mau ngomong bahwa, hey,
dia belum selesai dengan kamu. Dia sedang bekerja di dalam hidupmu. Maka dari itu poin yang pertama, kita akan belajar bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Seringkali kita ini anak muda sukanya instan-instan, betul gak ya? Mintanya yang serba cepat. Jawabannya cepat, terobosannya cepat, mujizatnya cepat. Semuanya pengen cepat-cepat. Itu anak muda. Tapi tahukah teman-teman, seringkali ya, Tuhan tidak pakai cara demikian cepatnya. Dia Tuhan yang suka menghargai sebuah proses. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam proses itu sendiri. Jadi hari ini kalau teman aku sedang alami di proses Tuhan, Pastor. Hey, berarti dia sedang bekerja di dalammu. Berarti dia belum selesai dengan kamu. Kata siapa sudah selesai? Belum selesai. Dia masih bekerja di dalam kamu. Saya ingin berikan sebuah contoh. Daud misalnya. Daud diurapi jadi raja. Apakah setelah Daud diurapi terus langsung jadi raja? Kan enggak. Ada hal-hal yang harus dilewati. Harus melewati Goliat. Jadi menantu raja. Saja menantu raja, dia diuber-uber karena dia melarikan diri sama mertuanya. Mau dibunuh. Apakah langsung? Enggak. Butuh belasan tahun dari Daud diurapi jadi raja sampai jadi raja beneran. Itu butuh belasan tahun. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa semuanya pengen serba instan, enggak. Tuhan seringkali dia bekerja dalam proses karena Tuhan menghargai proses. Yang kedua Petrus itu dipanggil. Lalu dia gagal ketika dia menyangkal Yesus. Dia gagal sepertinya. Tapi kalau teman-teman lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Petrus. Dan finally akhirnya seorang Petrus, orang yang gagal, pernah gagal ngikut Tuhan. Tapi itu belum selesai. Sampai Tuhan datang memulihkan hidupnya. Dan dia menjadi pemimpin untuk gereja mula-mula. Kata siapa sudah berakhir? Kata siapa sudah selesai? Enggak, belum selesai. Karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Bahkan ketika Yesus pergi ke salib, dia jatuh berapa kali? Dia jatuh 3 kali. Apakah dia nyerah? Enggak, dia enggak nyerah. Apa yang dia mulai, dia selesaikan. Sampai di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Tuhan itu kalau memulai sesuatu, dia Tuhan yang setia. Maka dia juga akan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Jadi jangan takut, mungkin hari ini engkau sedang mengalami pressure, tekanan, masalah yang begitu berat. Engkau terpojok, engkau tersudut, engkau jatuh dan susah untuk bangun lagi. Dengarkan baik-baik hari ini. Tuhan belum selesai dengan kamu. Coba ngomong kanan kirinya, Tuhan belum selesai dengan kamu. Ngomong jangan nyerah. Ya. Teman-teman tahu Tuhan itu suka manggil orang-orang yang tidak sempurna. Seperti kita ini gak sempurna. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyempurnakan orang-orang yang dipanggilnya. Hari ini mungkin kita ini kan nggak sempurna sama sekali, penuh dengan kekurangan, kelemahan, nggak sempurna. Tapi sungguhnya setiap orang yang sudah dipanggil dan dipilih, Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Teman-teman pun sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, dan Dia akan menyempurnakan hidupmu dan hidup saya, karena Dia belum selesai sampai hari ini. Yang kedua, penundaan bukan penolakan. Ya. Berapa teman-teman mungkin berkata, apakah Tuhan itu dengerin doaku ya? Tuhan tuh dengerin gak sih doaku? Dengerin gak? Bener-bener disimak gak? Tuhan itu masih inget gak sama aku? Teman-teman tahu gak? Setiap kali dia tuh ngelihat lubang pakunya sendiri, bekas lubang paku di tangannya, dia ingat namamu. Setiap kali Tuhan lihat bekas lubang tangan di pakunya, dia ingat Albert. Dia gak pernah lupa sama Albert. Dia gak lupa sama Josh. Dia gak lupa sama Ray. Dia gak pernah lupa sama Stefan. Dia gak pernah lupa sama teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah melupakanmu. Karena Tuhan tidak pernah melupakanmu. Seringkali kita yang lupa sama Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa teman-teman gini,
ketika Tuhan menunda jawaban doamu, berpikir bahwa ya sudah ini mungkin sudah ini sudah selesai. Enggak, teman-teman. Seringkali kalau kita belajar tentang lihat contohnya di Bible, Yusuf contohnya. Lihat Yusuf itu pernah mimpi. Iya gak sih? Pernah bermimpi. Tapi bukan berarti hidupnya akan mulus-mulus aja, enggak. Langsung gitu jadi orang nomor 2 di Mesir, enggak. Dia harus masuk lubang sumur. Dia harus dijual dulu jadi budak. Udah kerja bener, udah kerja excellent, difitnah, masuk penjara. Mungkin Yusuf juga akan berkata, apakah benar ya Tuhan itu bekerja dalam hidupku? Apakah benar ya Tuhan itu dengerin aku? Apakah Tuhan itu nyimak aku apa enggak? Yang perhatikan aku, care sama aku apa enggak ya? Tapi kalau kita lihat bagaimana hidup Yusuf, dia gak pernah ngeluh loh. Dia tetap percaya sampai akhirnya, dia tetap percaya karena dia tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Apa yang tertunda oleh Tuhan bukan berarti ditolak. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Hanya karena belum terjadi sekarang bukan berarti tidak pernah terjadi. Kalau sekarang ini belum terjadi, kamu sudah doa dan belum terjadi, bukan berarti selamanya gak akan pernah terjadi. Enggak. Ada waktunya. Contoh, masih pakai celana pendek, ya kan? Warna biru, masih sekolah. Doanya apa? Tuhan, aku minta jodoh dong. Ya, come on. Hei, celana biru pendek, ya sekolah yang bener dulu. Bukan doamu gak dijawab, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan akan tunda untuk sementara waktu. Sampai di waktu usiamu dewasa dan tepat, maka pasangan hidupmu akan datang. Para jomblo, single katakan, amin. Jadi kalau ditunda itu bukan berarti terus gak dijawab. Pasti dijawab. Kapan? Nanti sesuai waktunya Tuhan. Kalau belum terjadi sesuai waktumu, ya waktumu memang belum tepat. Ya kan? Misal lihat Lazarus teman-teman. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, apa yang harus dilakukan? Ditunggu sampai sembuh? Enggak. Ditunggu sampai mati. Berapa hari? 4 hari kemudian baru balik. Datang ke Lazarus. Tahu nggak teman-teman? Pada umumnya, misalnya kalau ada jenazah, supaya tidak berbau, itu harus disuntik dulu pakai pengawet. Supaya apa? Enggak bau. Bayangin ini 4 hari. 4 hari, baunya kayak apa? Dan Tuhan datang di hari yang keempat. Orang akan berkata mungkin ini udah terlambat. Hari ini kau berkata bahwa Tuhan ini kayaknya pertolonganmu bakal terlambat. Hei, kata siapa terlambat? Bukankah pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya? Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolongmu. Dan kita melihat ujung-ujungnya, Lazarus dibangkitkan. Hari ini kalau engkau berkata bahwa ini ada banyak impian-impianku, rasanya ini kayaknya cita-cita, visi ke depan, rasanya udah mati. Percaya gak bahwa Tuhan bisa bangkitkan itu kembali? Percaya gak bahwa Tuhan itu dia Tuhan yang setia dan dia sedang bekerja dalam hidupmu? Apa yang dia mulai akan dia selesaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang terlihat seperti akhir hanyalah sebuah babak. Jujur ya, ada saat-saat ketika kita tuh merasa bahwa menyerah itu terlalu lebih mudah untuk menyerah. Lebih mudah untuk ninggalin pelayanan, lebih mudah untuk ninggalin ibadah. Lebih mudah untuk menyerah dengan keadaan. Tetapi aku harus mau bilang sama teman gini, bahwa strategi iblis, terbesarnya iblis adalah membuatmu terhenti. Membuatmu berhenti tepat sebelum terobosanmu datang. Jadi pengen tahu strategi iblis? Membuatmu terhenti tepat di saat sebetulnya terobosanmu itu akan datang. Saya ingin memberikan sebuah contoh nyata. Suatu kali ada perenang wanita namanya Florence Chadwick. Perenang ini bukan sekedar perenang yang di kolam renang, bukan. Ini perenang yang biasa nyebrang laut, nyebrang selat. Dan suatu kali Florence ini memang sudah latihan bolak-balik, udah nih ahli banget lah teman-teman. Dan ketika perlombaan tuh datang,
Florence berada di depan. Tapi ketika di 3/4 jalan itu tiba-tiba kabut mulai datang. Ketika kabut mulai datang, dia gak bisa lihat apa-apa. Muncul kekhawatirannya, muncul ketakutannya. Dan sampai pada titik dia nyerah. Jadi kalau orang perenang di lautan itu biasanya di sebelahnya itu seperti ada kapal penyelamat. Ada perahu penyelamatnya. Jadi kalau ada orang yang give up, nyerah, biasanya langsung ditolongin. Dan Florence memilih untuk menyerah. Dan ketika Florence ditolong dan dinaikkan ke atas perahu. Begitu menyesalnya Florence, kenapa? Ternyata jaraknya menuju garis finish tinggal 1 mil lagi. Tinggal 1 mil. Dan dia menyelesaikan pertandingannya. Bukankah seringkali ketika kita ini ngalami masalah pergumulan, masalah itu seakan-akan menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita melihat bahwa ada masalah yang besar, tapi teman-teman lupa engkau punya Tuhan yang lebih besar atas masalahmu. Kenapa? Masalahnya kamu taruh depan matamu dan kau nggak bisa lihat ke depan. Hari ini please jangan nyerah. Kenapa? Karena terobosanmu tinggal sedikit lagi kan sampai. Dan iblis pengen kamu nyerah di situ. Kamu berhenti di situ. Jangan nyerah. Karena Tuhan belum selesai denganmu. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, jangan lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Musuh ingin melemahkanmu. Tetapi Tuhan ingin menguatkanmu hari ini. Hari ini setiap engkau yang berkata bahwa aku lagi lemah. Engkau mulai letih. Engkau datang di tempat yang tepat. Karena saya percaya malam hari ini juga Tuhan akan menguatkan setiap lutut-lutut kakimu. Engkau akan dibuat seperti kaki rusa. Ada gunung-gunung, bukit-bukit masalah. Engkau akan pijak dan engkau akan lewati berjalan bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan dengan engkau adalah Dia akan menyertaimu. Dan Dia juga akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan gak pernah janji kalau kamu ikut Dia semuanya akan baik-baik aja. No. Kalau kita lihat langit juga sama kan. Ini ada hujan, ada cerah, seasonnya bisa ganti, ya kan? Yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ada penyertaan dan kemenangan. Hari ini kalau kau sedang mengalami situasi-situasi sulit, engkau terpojok, engkau jatuh dan susah bangkit, hari ini dengarkan baik-baik. Dia belum selesai dengan kau. Dia sedang bekerja di dalammu. Jangan nyerah teman-teman. Jangan nyerah. Karena seringkali kita terlalu cepat menilai cerita kita sendiri. Siapa yang suka sepak bola, angkat tangannya. Saya bingung harus kasih ilustrasi apa. Paling gampang sepak bola. Siapa yang suka nonton highlightnya? Minimalnya kemana deh, Indonesia lawan apa? Australia deh, walaupun kalah 5-1. Sedih saya. Ya. Saya gak tega nontonnya, 4-0 udahlah tak matikan. Ya. Ada yang suka bola? Ya, saya gak bahas Indonesia sih. Saya bahas yang lain. Seringkali kalau saya nggak sempat nonton utuhnya, karena kan dini hari nonton bola ya, nggak sempat lah. Kalau dulu waktu masih muda masih fine, oke ya. Walaupun sekarang juga masih muda ya teman-teman ya. Oke. Saya fansnya Real Madrid, jadi mohon maaf fans Barcelona, mohon maaf ya. Jadi ini fansnya Real Madrid mau ngomong. Ya. Jadi Real Madrid itu kebiasaan, ini kebiasaannya. Kebiasaannya apa sih? Kebobolan di menit awal. Selalu. Kalau saya lihat sering kalinya kebobolan di menit awal. Itu kalau orang nonton gak sabaran, itu mungkin dimatiin TV-nya. Ganti aja. Kenapa? Kalah. Tapi kalau orang ngerti, Real Madrid itu klub bola model apa? Orang ini mungkin tidak akan dimatikan. Kan dia ngerti bahwa ini situasi bisa berbalik. Dan kebiasaannya Madrid memang betul. Kebobolan di menit awal, membantai di menit akhir. Ya kan? Buktinya apa? Ya ini nomor puncak klasemen nomor 1 ini di Spanyol. Ya kan? Ya kan? Mohon maaf ya Barcelona, mohon maaf. Ya. Nih, bayangin. Kenapa kok fansnya aja ngerti nih? Nggak matiin tuh TV-nya tuh. Padahal kan udah jelas, udah 1-0, udah kalah duluan. Kenapa kok nggak dimatikan?
Karena saya tahu Real Madrid klub model apa. Dia pasti punya mental juara. Pasti bisa dibalikin. Nah sama juga dengan pengenalan kita akan sama Tuhan teman-teman. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang mimpin, Tuhan sedang nuntun hidup kita. Apapun season hidupmu, kita gak bisa milih season hidup. Kita gak bisa milih, ada hal-hal yang memang situasi-situasi yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kamu tahu ada Tuhan yang menyertaimu. Dan dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang besar atas hidupmu. Dan kau percaya sama dia, dengarkan baik-baik. Engkau akan menjadi lebih dari para pemenang. Apapun masalahmu, engkau akan menang. Kalau engkau percaya siapa yang bawamu, siapa yang nuntun kamu. Tuhan enggak mungkin meninggalkan kamu. Ya, ketika dia sudah membawamu begitu jauh dan dia meninggalkanmu, enggak mungkin. Karena dia belum selesai dengan kamu. Enggak mungkin kamu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan closing statement saya. Terus melangkah. Dan teruslah untuk percaya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika berada di persimpangan jalan, kita udah lelah. Bahkan ketika kamu masih menunggu Tuhan bergerak. Kamu enggak ngerti musim apa yang kamu sedang alamin hari-hari ini. Tetapi satu hal yang pasti. He's not done yet. Bahwa dia itu belum selesai dengan hidupmu. Jika kamu masih menunggu, dia masih bekerja. Jika kamu terjatuh, dia mampu untuk memulihkan hidupmu. Jika kamu hancur sekalipun, dia sanggup untuk menyembuhkan hidupmu. Bagian kita apa? Tetaplah percaya. Terus melangkah. Lembah air mata bukan tempat untuk kita tinggal di sana. Seringkali lembah air mata itu kita jadikan tempat perteduhan buat kita. Kita mengentertain jiwa kita, perasaan-perasaan kita di sana sehingga kita banyak nangis yang gak penting di sana. Padahal lembah air mata bukan tempat untuk ditinggali. Lembah air mata adalah tempat di mana engkau harus melewati. Karena lembah air mata, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, lembah air mata akan diubah menjadi lembah di mana ada lembah sukacita di sana, lembah kemenangan ada di sana. Lembah mata air ada di sana, air mata diubah jadi mata air. Your test will be your testimony. Ujung-ujungnya segala semua yang kau alami akan menjadi kesaksian, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba selesai menyampaikan firman. Aku berdoa Tuhan, pesan hari ini sampai kepada anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ada satu lagu teman-teman, bahwa kita percaya sama-sama dialah satu-satunya pengharapan kita. Lagu ini berkata, walau dunia itu berubah, namun kasih Tuhan itu tetap sama di hidup kita. Dia gak pernah berubah. Bahwa dia setia dalam rencananya. Ingat, kalau dia sudah mulai hidupmu, kalau kamu hidup sampai hari ini, berarti dia sudah memulai. Percaya deh, dia setia juga akan mengakhiri hidupmu.